Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tugas mengenai mengerjakan kembali video yang telah dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Dapat kita lihat di layar berikut ini. Sebelumnya sudah saya buat tabel-tabel dan segala ketentuannya sebelumnya, sehingga pada video kali ini saya akan langsung mengisinya saja, apa-apa yang perlu diisi. Baiklah, langsung saja kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menentukan jumlah dari nilai akhir atau nilai akhir kimia, kita simbolkan Y, ujian X1, frekuensi membolos X2, nilai kuis X3. Langsung saja kita akan buat. Sama dengan sum, kita sorot ini, kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian cara cepatnya kita geser ke sini semuanya. Oke, langsung. Baiklah, kita akan mencari nilai X1Y, yaitu yang mana sama dengan X1 ini dikali dengan Y, enter. Dapat hasilnya itu. Kemudian X2 nya yaitu sama dengan X2 nya yaitu ini, kemudian dikalikan dengan Y, enter. Kemudian X3Y, X3 dikali Y yaitu sama dengan ini dikali dengan Y, enter. Tunggu, kita pindahkan dulu, kolomnya salah. Oke, kemudian kita mencari ini sama dengan X1 ini dikali dengan X2 ini, enter. Kemudian sama dengan X1 dikali dengan X3, enter. Kemudian X2 ini dikali dengan X3. Ini salah nih. Ini kita hapus dulu, seperti salah. Ini X1 ini dikalikan dengan X2 ini, X3. Oke, kemudian X1 sama dengan X1 pangkat 2, enter. Kemudian X2 ini pangkat 2 ini, kemudian ini sama dengan X3 pangkat 2, enter. Oke, setelah dapat hasilnya, kemudian kita sorot semuanya, kemudian kita tarik langsung ke bawah dan dapat hasilnya langsung. Dan juga begitu juga dengan jumlahnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan metrik A nya, yang mana kita buat ini N. Dapat kita lihat di gambar yang kuning ini, A sama dengan, yaitu di kolom pertama, yaitu N sama dengan 12. Kemudian sigma X1 ini, enter. Kemudian sigma X2 ini, enter. Kemudian sigma X3 ini, enter. Kemudian kita mencari, kita lihat lagi sigma X1 ini, kemudian sigma X1 pangkat 2, sigma X1 pangkat 2 ini, sigma X1 pangkat 2 ini sama dengan sigma X1 X2, ini, enter, sama dengan sigma X1 X3.
enter. Oke, dapat. Selanjutnya kita lanjut sigma x2. Sigma x2 ini enter. Sigma x1 x2 enter. Kemudian sigma x2 pangkat 2 ini enter, sama dengan sigma x2 x3. Sigma x2 x3 ini enter. Kemudian selanjutnya yang ini sigma x3 sama dengan sigma x3, yaitu ini enter, sama dengan sigma x1 x3. X1 x3 ini enter. Kemudian sigma x2 x3 x2 x3 ini sigma x2 x3. Kemudian sigma x3 pangkat 2, yang mana itu x3 pangkat 2. X3 pangkat 2 enter. Oke, sudah dapat metriknya, yaitu kemudian kita cari H-nya. Untuk mencari nilai H-nya, yaitu kita lihat di sini, yaitu sama dengan Y ini enter. Kemudian sigma x1y ini. Kemudian sigma x2y ini enter, sama dengan sigma x3y enter. Oke, sudah dapat. Kemudian kita akan mencari yang matriks A1 nya, yang mana ini sama dengan nilai ini. Kita pindahkan di yang pertama. Kemudian yang kedua ini nilai ini enter. Ini juga gitu. Kemudian ini nilai ini. Bedanya ini dengan di atas, yaitu yang ini kolom ini kita gantikan dengan H ini. Kita pilih, kemudian tarik ke bawah. Oke, sama muncul. Kemudian ini kembali lagi nilai yang ini 12 enter. Kemudian ini nilainya kita pindahkan yang ini enter. Kemudian ini sama dengan yang di atas ini enter. Kemudian ini juga sama enter. Kita pilih, kita tarik ke bawah. Oke, begitu juga dengan A3. Ini sama dengan ini enter. Ini kembali lagi nilai yang ini enter. Kemudian yang ketiga ini kita ganti dengan yang ini H-nya. Kemudian yang ini sama dengan yang ini 415. Kemudian kita blok, kemudian sorot, tarik ke bawah. Oke, yang terakhir yaitu yang A4 nya. Ini nilainya 12, yang ini enter. Ini sama dengan yang ini enter. Yang ini kembali sama yang dengan ini enter. Kemudian ini kita ganti dengan ini enter. Kita pilih semuanya, kita blok, kemudian kita turunkan 40. Oke, selesai dengan bagian yang ini. Kemudian kita akan mencari determinan A ini, yang mana sama dengan rumusnya MD term, itu dia. Kemudian kita pilih ini, kita sorot ya, kita tutup kurung dan enter.
dapat hasilnya itu. Kemudian sama seperti itu juga mdterm tab, kita pilih ini, kita tutup kurung dan enter. Sama juga yang ini, md term, pilih ini, tutup kurung, tutup kurung, enter. Begitu juga dengan ini, md term, enter. Oke, ini md, kemudian kita sorot blok yang ini, kita lihat sampai bawah dulu, enter. Oke, sudah dapat determinan A nya A, A1, A2, A3, dan A4. Kemudian kita menentukan mencari nilai B1 nya, yang mana rumusnya yaitu sama dengan determinan A ini, kemudian kita bagi dengan, maksudnya salah, determinan ini, determinan A1 dibagi dengan determinan A, enter. Tuh. Kemudian sama juga, sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A, enter. Ini juga seperti itu, sama dengan determinan A3 kita bagi ini. Kemudian kita mencari yang keempat, sama dengan determinan A4 dibagi dengan determinan A, enter. Oke, dapatlah hasilnya, yaitu dapat kita lihat sendiri nilainya ini. Tentukan nilai B1 nya ini, B2 nya ini, dan B3 nya ini, B4 nya ini. Kemudian kita mencari, kita masukkan nilainya di sini. Kita lihat saja ya. Kita kosongkan coba. Oke. B1 nya bisa kita lihat, B1 sama dengan Oke, B1 nya yaitu sama dengan B1 ini, enter. Kemudian ditambah enter dengan B2X1, B2 yang mana ini, enter. Kemudian kita letak sini X1, kemudian ditambah enter. Kita ketengahkan sudah jelas. B3X2, B3 yang mana sama dengan B3 yang ini, enter. Kemudian sini X2, kemudian ini ditambah, enter. Ini kita taruh sama dengan B4, nilai ini, enter. Oh salah, sama dengan nilai ini, tuh. Kemudian itu muncul X3. Kita geser dulu ya. Oke,
dapatlah itu, kita lihat yaitu Y sama dengan B1 nya itu 26,67887 tambah dan seterusnya, itu dapat kita lihat angka-angkanya itu nih. Kemudian kita coba ke sini, Y sama dengan, kita buat B1 nya ini kita tambahkan dengan ini, kita kalikan dengan ini, X1 nya ini kita tambah dengan ini, kita kalikan dengan yang X2, kita tambah dengan ini, kita kalikan dengan X3, kemudian kita enter. Nah, dapatlah hasilnya itu 92,74. Kemudian setelah ini yang terakhir yaitu dapat kita coba dengan cara otomatis, yaitu kita buka data ini kolom, kemudian kita cari data analitis. Untuk di Microsoft Excel saya sudah menginstalnya dengan sesuai dengan ketentuan yang ibu ajar tadi, yang sesuai dengan cara Windowsnya. Jadi saya otomatis sudah tertera di sini. Jadi saya langsung saja mengklik ini. Kemudian kita tunggu. Kemudian kita cari regression. Kemudian kita oke kan. Kemudian setelah kita oke kan, kita pilih nilai Y-nya. Kita sort ini. Kemudian kita pindahkan ke X-nya. Kemudian kita oke kan. Oke. Kita tunggu. Oke, setelah muncul dapat kita lihat ini merupakan cara otomatis kita mencarinya, yang mana kemudian kita ambil nilai yang ini, kita Ctrl C atau juga bisa dengan copy paste manual seperti ini, tapi saya menekan tombol di keyboard itu Ctrl C. Kemudian kita kembali ke sheet 1, kemudian kita letak di sini saja, kemudian kita Ctrl V, kita geser. Oke, seperti yang kita dapat lihat, cara otomatis sama hasilnya dengan cara menentukan manual, yaitu ini 26 sama dengan ini 26,60, yang ini 0,977, yang ini 0,28, dan yang ini min 0,03573. Oke, sampai tugasnya. Oke, video ini sudah selesai. Kita mencari semua ketentuannya sesuai dengan arahan yang ibu berikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.